Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, sedang mencari tips trik soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing yaitu di kelas edukasi materi pelajaran kelas 5 SD, tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Sahabat sekolah, di pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari yaitu antara lain yang pertama kita akan menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang bagaimana mempresentasikan hasil pengamatan perubahan pada jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga, kita akan mengamati properti tari dan memperagakan gerakan tarian daerah. Gitu, langsung saja kita mulai. Check it out. Sahabat sekolah, di sini ada sebuah artikel bacaan, teks bacaan yang berjudul Perubahan dalam Jaring-jaring Makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap waktu, makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman pada padi, ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang ini pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Sahabat sekolah, rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus berbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor penyusun rantai makanan yang lain, maka akan terganggu. Nah, sahabat sekolah, jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun juga kesulitan mendapatkan makanan. Nah, rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung yang sangat lambat. Lalu perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan yang cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Nah, di antaranya perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Oke sahabat sekolah, selanjutnya kita akan mempelajari di teks berikutnya. Nah, perubahan di alam sering memang tidak terelakkan ya, karena ini terjadi secara alamiah. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peranan penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam
sebagai sumber inspirasi. Salah satunya adalah seni tari. Nah, di layar sudah ada gambar tarian. Nah, apakah sahabat sekolah pernah melihat tarian merak, tari merak? Iya, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak pelaku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Nah, perhatikan gambar di layar. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri tarian, ya, ciri khas ini. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di tugasmu. Nah, tugasmu di pembelajaran 2 ini adalah menjawab pertanyaan ini. Apa akibat perubahan ekosistem? Kamu jawab di kolom komentar dan Kak Dimas tunggu jawabannya ya. Oke, akhirnya video pembelajaran hari ini selesai sudah dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya, yaitu di pembelajaran ketiga. Pastikan tetap di channel sekolah. Oke, sahabat sekolah, cukup sekian pembelajaran hari ini dan jangan lupa kamu share video ini ke teman-temanmu agar temanmu mendapatkan manfaat yang sama seperti kamu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.